pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu bersama di dalam ibadah Natal Ciliwaru 25 Desember 2021. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, penyembahan kita hari ini pada Tuhan untuk menyambut kelahirannya. Bapak di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di setiap tempat di mana kami beribadah. Engkau memberkati setiap device yang kami pakai, terlebih setiap hati kami. Engkau memfokuskan seluruh hati dan pikiran kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas kelahiran-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah dunia ini, yang menyelamatkan kami, membebaskan kami dari kuasa dosa. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan ini. Kami boleh melakukan ibadah Natal ini Tuhan di tengah pandemi. Sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, Tuhan membuka jalan bagi kami supaya kami tetap beribadah. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. No
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Mari kita pujikan, hai dunia, bersukalah. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Salam, saudara sekalian, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru dimanapun berada. Selamat bertemu kembali di hari Natal yang berbahagia ini. Sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan. Saya bersama dengan seisi keluarga saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru. Kiranya peringatan Natal pada tahun ini sungguh membawa berkat bagi kita semuanya, terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang telah memberikan kepada kami kesempatan yang indah ini untuk kami dapat berkumpul bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Kami ingin menyerahkan sepenuhnya kepadamu ya Bapa pada saat peringatan ini, terlebih saat kami akan mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang berkarya baik dalam diri hamba-Mu ini yang Engkau beri kesempatan untuk menyampaikan firman, terlebih segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikutinya. Terima kasih Bapa, sepenuhnya kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, nas Natal, yaitu firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Jikalau saya memberikan judul dalam firman Allah ini sesuai dengan bunyi Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17, Allah menyelamatkan dunia yang berdosa. Kita perhatikan pembacaan ini, demikian bunyinya. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pada saat Allah menciptakan dunia dan segala isinya ini, dirancang menjadi dunia yang sangat baik. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
semua yang dijadikan Allah di dunia ini amatlah baik, dikatakan tadi. Dalam arti mungkin amat baik itu yaitu satu dunia yang indah, penuh dengan damai sejahtera. Tetapi pertanyaan kita, mengapa dunia sekarang ini banyak kejahatan? Ada kebencian yang timbul sana sini, ada iri hati, ada yang mementingkan diri sendiri, sampai ada pembunuhan. Pembunuhan pertama dilakukan oleh anak dari Adam dan Hawa sendiri. Kain membunuh Habil. Mengapa? Ya. Mengapa dunia yang dikatakan diciptakan oleh Allah menjadi dunia yang amat baik itu sekarang banyak kejahatan? Ya, karena dunia ini sejak dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Hidupnya hampa karena telah terpisah dari Allah. Hidupnya telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa pada waktu itu telah makan buah pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 misalnya. Coba saya buka kembali Kejadian itu pasal 3 ayat yang ke-6. Dikatakan di dalam ayat ini, ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dan dari buahnya dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ya, gitu. Jadi Hawa pada waktu itu telah termakan bujuk rayunya ular yang dipakai oleh iblis itu. Sehingga Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah itu. Dikatakan dalam ayat itu, Hawa melihat bahwa buah dari pohon yang dilarang Allah untuk dimakan itu dikatakan baik untuk dimakan, sedap untuk dilihat, dan menarik hati. Mereka memakannya, mereka telah berbuat dosa, melanggar firman Allah. Dari Adam dan Hawa dan seterusnya sampai sekarang ini
manusia dikuasai oleh dosa. Manusia lebih cenderung berbuat dosa. Sebab itu manusia di dunia ini yang tadinya diciptakan oleh Allah amat baik itu menjadi rusak, terpisah dari Allah, kehidupannya hampa, kehilangan kemuliaan Allah, dan cenderung untuk berbuat yang jahat. Rasul Paulus menyatakan kehidupan masa lalunya sebelum dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 7 ayat 19 sampai 20, Paulus menyatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dengan demikian, Paulus pada waktu itu, dulu sebelum percaya pada Tuhan Yesus, hidupnya hampa, berdosa, terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Yang ada hanyalah dosa yang diam di dalam dirinya. Dosa yang diam di dalam dirinya. Sekalipun Paulus pada waktu itu memiliki latar belakang kehidupan secara dunia yang sangat menjanjikan. Misalnya, memiliki pendidikan sarjana yang luar biasa karena di bawah asuhan guru besar Gamaliel. Latar belakang sosial dan keagamaannya yang membanggakan. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari golongan Farisi yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi semuanya itu tidak menjamin adanya pengampunan dosa. Tidak menjamin kembalinya hubungan dengan Allah yang sudah terputus waktu itu. Tidak menjamin kembalinya kemuliaan Allah yang sudah hilang dari dalam hidupnya itu. Tidak menjamin. Sebab itu hidup Paulus waktu itu hampa. Tidak ada pengharapan hidup yang lebih baik di dunia ini, terlebih di dunia yang akan datang, dunia kekekalan. Yang ada hanya menghadapi maut. Karena dikatakan Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Kecuali jika percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan karunia Allah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Melihat hal itu, maka semua orang berdosa perlu jawaban atas perbuatan dosanya itu. Semua orang berdosa memerlukan jalan untuk mengatasi dosanya, mengatasi kehampaan hidupnya, mengatasi keterpisahannya dengan Allah, mengatasi keterancamannya oleh maut. Apa jawabannya? Jawabannya terdapat pada Yohanes pasal 3 tadi, ayat 16 dan 17.
belas. Dikatakan dalam ayat itu tadi, yang pertama ialah yang dapat mengatasi, menjawab masalah dosa itu ialah kasih Allah yang besar. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dunia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia yang berdosa ini. Itu berarti kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kasih Allah yang besar itu tidak pernah berubah sedikit pun. Walaupun manusia telah berdosa dan menolak untuk taat kepada Allah. Lebih cenderung, lebih mau, lebih taat, lebih mau mendengarkan iblis dan berbuat dosa, melanggar hukum Allah. Tetapi Allah tetap mengasihinya dengan kasih yang besar. Itu yang dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Dan berikutnya kasih Allah yang besar itu, yang mengasihi orang berdosa itu, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah kasih Allah, memberi yang terbaik untuk mengatasi dosa manusia, memberi yang terbaik untuk mengatasi kehampaan hidup manusia, memberikan yang terbaik untuk mengatasi keterpisahan manusia dengan Allah, yaitu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu yang terbaik. Dan jikalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 dikatakan, di situ ada istilah yang lain. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa, yaitu Allah tadi dalam Yohanes 3 tadi, telah mengutus, yaitu mengaruniakan, yaitu dalam Yohanes 3 tadi, anaknya menjadi juru selamat dunia. Kalau dalam Yohanes tadi anaknya yang tunggal. Ya. Dengan ayat firman Allah itu, apa sesungguhnya pengertian Allah atau Bapa mengaruniakan atau mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat? Mungkin ada penuh pertanyaan. Allah kok beranak? Allah mengutus anaknya yang tunggal. Itu pertanyaan yang banyak kali timbul ya dalam diri orang lain. Nah, untuk dapat mengerti hal itu, kita akan melihat pernyataan Allah melalui malaikatnya yang menjumpai Maria untuk memberitahukan rencana kelahiran Yesus melalui Maria yang pada waktu itu belum menikah. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31, pada waktu malaikat yaitu menjumpai Maria, Maria menjadi terkejut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus." Itu pernyataan malaikat. Lalu ayat 34, Maria bertanya,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bagaimana hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Lalu ayat 35, ya Injil Lukas pasal 1 tadi, jawab malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Malaikat sendiri yang diutus Allah menyatakan anak itu akan disebut Kudus Anak Allah. Ya, Kudus Anak Allah. Lalu ayat 38 respon Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi yang dimaksud Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal atau Bapa telah mengutus anaknya adalah Allah sendiri yang turun ke dunia dalam Yesus Kristus. Jadi Allah mengutus anaknya, itu sesungguhnya Allah sendiri yang turun dalam Yesus Kristus. Karena apa? Kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Rohnya Allah yang turun atas Maria, yang dinamakan Yesus dan disebut Kudus Anak Allah. Kudus Anak Allah. Ya, itu sebabnya Yesus disebut Anak Allah. Namanya Yesus disebut sebagai Anak Allah karena kelahirannya dari Roh Kudus. Juga jikalau kita lihat pernyataan malaikat kepada Yusuf tunangan Maria, ya. Dalam Injil Matius pasal 1 mulai ayat 19 sampai ayat 21, ya. Pada waktu Yusuf mengetahui Maria sudah mengandung, Maria tunangannya sudah mengandung, Yusuf ingin diam-diam meninggalkan Maria. Namun di saat Yusuf mempertimbangkan hal itu, malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpinya. Ayat 20, kata malaikat itu kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi karena kasihnya yang besar, ayat itu mengatakan Allah sendirilah yang turun ke dunia dalam Yesus untuk menyelamatkan dunia dari dosanya. Dan tadi disebut Anak Allah. Dialah yang menyelamatkan dunia dari dosanya. Dengan demikian, Allah sendirilah sesungguhnya dalam Yesus yang merupakan jawaban, yang merupakan jalan yang diperlukan oleh manusia untuk pengampunan dosanya dan
pulihnya hubungan kembali dengan Allah dan sekaligus pulihnya kemuliaan Allah di dalam orang berdosa. Itu Allah sendiri dalam Yesus adalah jawabannya. Karena manusia berdosa tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Sebab itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dinyatakan, sebab Allah mendamaikan dunia, yaitu orang berdosa dengan dirinya. Ya. Allah mendamaikan dunia, yaitu orang berdosa dengan dirinya, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah sendirilah yang turun tangan, ya, mendamaikan dirinya, diri Allah sendiri dengan orang berdosa. Itulah sebabnya juga dalam pembacaan Yohanes pasal 3, kalau kita baca ayat 17 dikatakan, sebab Allah tidak datang ke dunia dalam Yesus Kristus untuk menghakimi, untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi jelas ayat itu, yaitu bahwa Allah tidak datang ke dunia dalam Yesus Kristus ini untuk menghakimi, untuk menghukum dunia ini yang berdosa, bukan, tetapi untuk menyelamatkan oleh Dia. Caranya bagaimana? Caranya menyelamatkan bagaimana? Tadi, dan Dia, Yesus, telah menjadi pengganti dosa manusia. Dalam hal apa? Dalam hal menanggung hukuman dosa manusia dan mati di atas kayu salib. Allah sendiri dalam Yesus telah menjadi pengganti dosa manusia dalam hal menanggung hukuman dosa manusia dengan mati di kayu salib. Inilah kasih Allah. Kasih Allah yang besar yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Yang datang ke dunia ini, mati di salib untuk mengganti hukuman dosa manusia. Tetapi untuk manusia berdosa ini beroleh pengampunan dosa dan pulihnya hubungan dengan Allah dan beroleh keselamatan, yaitu hidup kekal, orang berdosa harus percaya kepada Yesus Kristus. Tadi dikatakan Yohanes 3:16, kalimat terakhir itu mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya, artinya setiap orang berdosa untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk diampuni dosanya, untuk dipulihkan hubungannya dengan Allah, itu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya. Jadi, saudara sekalian, peringatan Natal hari ini itu merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Yaitu orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Sadarilah dosa saudara. Dan bukalah hati saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saudara akan
terbebas dari hukuman dosa, terbebas dari maut, dan beroleh hidup yang kekal. Lalu bagi kita yang sudah percaya, inilah kesempatan yang baik untuk kita di hari Natal ini memeriksa hidup masing-masing. Sudahkah benar-benar kita yang mengaku, yang mengatakan sudah percaya itu memiliki hidup yang kekal? Mari kita bertanya masing-masing dalam diri kita. Yang mengaku sudah percaya, sudahkah saya memiliki hidup yang kekal? Mungkin semua menjawab sudah. Tapi juga jangan asal menjawab sudah. Ya. Hidup yang kekal itu apakah betul-betul sudah terwujud dalam tingkah laku, perbuatan, tutur kata kita sehari-hari lah itu. Jangan sesuai kata-kata ini, wah saya sudah percaya, saya sudah punya hidup kekal, tetapi lihatlah apakah hidup kita sungguh-sungguh melalui tutur kata kita, sungguh-sungguh melalui perbuatan kita sudah menunjukkan ada kehidupan yang kekal. Kehidupan Allah sendiri ya di dalam diri kita. Allah yang kekal itu ada di dalam diri kita. Jangan berpikir hidup kekal di surga saja, oh nanti saya di surga akan memiliki hidup yang kekal, hidup terus dengan Allah. Tapi hidup kekal itu sudah mulai sekarang ini, waktu kita ada di dunia ini. Yesus sudah ada, berarti ada hidup kekal, dan itu harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Ya. Allah yang hidup di dalam diri kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan, tingkah laku kita. Apakah sudah? Nah, itu yang perlu menjadi pertanyaan di hari Natal ini. Sering ada kata-kata dalam Natal itu, ada kata-kata Immanuel, Allah beserta kita. Apa betul Allah beserta dalam diri kita? Jangan kata-kata saja, tapi itu bisa kata-kata yang kosong ya. Ya, Allah bersama dengan kita. Ya, Immanuel. Nah, itu harus menjadi perenungan, pertanyaan. Ya, apakah sekarang ini di dunia ini ada praktek hidup sehari-hari yang menyatakan sifat-sifat Allah? Karena kemuliaan Allah itu terwujud dalam sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya. Istilah yang populer adalah buah-buah roh. Ya. Kalau kita sudah memiliki hidup yang kekal, berarti Allah hidup di dalam diri kita, maka ada buah-buah roh yang muncul, yang keluar terwujud dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita. Buah roh. Apa buah roh? Wah, 9 buah roh itu kan semua hafal ya. Dikatakan, tapi buah roh ialah kasih. Apakah kasih sudah mewarnai kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan menerima hidup kekal, yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah? Buah roh Allah kasih, buah roh adalah sukacita, buah roh adalah damai sejahtera, buah roh adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kesetiaan kepada Allah, kesetiaan terhadap janji-janji yang kita ucapkan itu ya. Wah. Buah roh adalah kelemah lembutan, buah roh adalah penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah kehidupan yang menyatakan kemuliaan Allah. Inilah kehidupan yang kekal, yang sudah kita mulai sejak sekarang ini, ya, saat kita ada di dunia ini dan sampai kita di surga dan seterusnya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dengan demikian hidup kita tidak kosong lagi. Hidup kita ada Allah dalam diri kita, ada kemuliaan Allah di dalam diri kita. Nah, itu apakah saudara yang sudah mengaku percaya dan menyatakan memiliki hidup kekal seperti itu? Hidup kekal itu sungguh-sungguh terwujud sekarang ini sejak kita di dunia. Jadi bukan saat kita masuk surga ya, sejak sekarang kita di dunia. Hidup kekal, hidup yang bermutu tinggi seperti hidupnya Allah. Saya katakan tadi itu buah Roh Kudus. Semakin berbuah lebat ya dalam kehidupan Kristen kita ini. Bagaimana saudara sekalian? Saudara sudah menerima hidup yang kekal? Amin. Nah, tapi coba ujilah hidup saudara sendiri. Natal ini adalah kesempatan menguji dan memperbarui hidup saudara jikalau ternyata masih banyak hidup yang jauh dari yang diharapkan Allah di dalam hidup yang kekal itu tadi. Buah-buah roh itu. Kiranya betul-betul Natal pada tahun ini menjadi saat yang indah bagi saudara untuk mengkaji hidup saudara sendiri dan memperbarui kalau tidak sesuai dengan firman Allah, sehingga betul-betul Yohanes pasal 3 ayat 16 itu menjadi milik kita, terjadi dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita dan mengaruniakan anaknya, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia Yesus, yang menjadi juru selamat bagi kita. Dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita menyatakan itu dalam kehidupan, bukan dengan mulut. Ya, saya percaya kepada Yesus, tapi dengan kehidupan kita, saya sudah percaya, saya sudah menerima hidup kekal. Inilah buktinya, buah roh, itulah kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Allah pada saat ini, di saat kita memperingati Natal pada tahun ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat Natal, Allah beserta kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih firman-Mu yang Engkau telah nyatakan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang besar. Dan Engkau sendiri telah datang ke dunia dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Engkau telah mengganti hukuman dosa kami dengan mati di atas kayu salib. Sehingga kami memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Karena kami percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami semua kepadamu. Mari Engkau akan terus
Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga kami betul-betul dapat mewujudkan buah-buah roh dalam setiap tutur kata kami, setiap perbuatan dan tingkah laku kami. Sehingga kemuliaan Allah sungguh-sungguh kembali dalam kehidupan kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. keluarga kita di hari Natal ini. Kami mengucapkan